Oke, selamat pagi, salam sejahtera umat Tuhan yang dihormati. Buat sekian kalinya kita bertemu di udara melalui siaran ini dalam kebaktian kita. Walaupun kita sudah dibenarkan sebenarnya untuk bertemu, tapi buat masa ini kita masih meneruskan kebaktian kita atas talian ini. Jadi pagi ini kita bersyukur dapat sekali lagi kita bersama dengan cara demikian. Biarlah kita terus bersama dengan hadir pada masa yang sama, mengikuti kebaktian ini secara online bersama. Dan itulah caranya kita menyatakan kesatuan kita dalam iman sebagai satu jemaat di sini. Pagi ini mari kita sama-sama renungkan satu petikan firman Tuhan untuk renungan kita bersama sebelum kita meneruskan kebaktian kita pada pagi ini. Saya baca daripada Mazmur 111 ayat 1 hingga 5. Dikata, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan besmarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Dan inilah Allah yang kita ada, Allah yang ingat akan perjanjiannya, Allah yang sentiasa memeliharakan umatnya, jemaat Dia. Dan kita bersama menyembah, memuji, mendengar sabda firman daripada Allah yang begitu mengasihi kita. Jadi mari kita berdoa, kita serahkan waktu seterusnya dalam sembah, pujian, dalam kita mendengar firman-Nya. Biar Tuhan yang menyertai kita, Roh Kudus memimpin setiap kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah tidak berubah, yang terus menerus mengasihi umat-Mu, memeliharakan setiap kami, keluar masuk kami Tuhan. Apa juga yang kami kerjakan, Engkau pimpini kami, supaya segalanya Tuhan kami dapat melakukan berkat pimpinan daripada Engkau Tuhan. Dan mari pagi ini Tuhan, kami sekali lagi bersama jemaat di BM Bandar Serikeh, kami datang ke hadirat-Mu sebagai satu tubuh lokal di tempat ini Tuhan, untuk bersama memuji menyembah-Mu. Kiranya segala pujian penyembahan kami Tuhan menjadi korban yang mewangi di hadapan-Mu. Dan kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, Cikgu Regan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya setiap kami dapat menerima daripada Engkau dan melakukan segala rencana-Mu Tuhan. Dan kami serahkan juga tim pujian penyembahan yang memimpin kami dalam pujian kepada-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin mereka dari awal hingga akhir, sehingga setiap kami berada di hadapan-Mu, memberikan segala yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu seterusnya ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita seterusnya serahkan kepada tim pujian penyembahan untuk memimpin kita dalam penyembahan pada minggu ini. Shalom dan selamat pagi dan salam sejahtera pada kita semua di mana saja kita berada hari ini. Kita ingin sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pernyataan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah sentiasa Ianya menerbitkan matahari bagi kita dan memberikan sinarannya kepada kita untuk beritahukan Dia bahwa Dia ada, Dia memegang segala sesuatu buat kita dan memberikan kebaikan buat kita. Terima kasih.
Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulakan untuk pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan menyertai kami senantiasa. Waktu ini pun Tuhan Kau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, pujian dan hormat kami Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Oke, bangkit, kita ingin memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Siapkan hati kita. Ada amin, lambai-lambaikan tangan. Yeah. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Syukur kami untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian Tuhan daripada hati kami Tuhan. Kesyukuran kami untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau sentiasa ada Tuhan, menyinari kami dengan matahari Tuhan. Dan pada waktu malam Kau menyediakan bintang bagi kami. Segalanya teratur yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan, menyatakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Layak dipuji Tuhan, namamu besar di setiap perjalanan hidup kami. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu. Kau Tuhan yang baik. Bapa, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan mendahului segalanya Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin mau menyatakan Tuhan bahwa dalam kehidupan yang tidak menentu ini Tuhan, kami mau tenang dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Kami mau tenang Tuhan, karena Engkau Bapa yang mulia, Kau hadir di sini. Roh-Mu selalu bekerja, Roh-Mu menemani kami di setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. 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 Bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan, dekat kepadamu Tuhan, di setiap perkara hidup. Kami Tuhan mau meletakkan Tuhan ketenangan kami Tuhan adalah berada bersama dengan-Mu Tuhan. Bapa, menjadi kerinduan kami Tuhan adalah daripada kekuatan kepada kekuatan yang baru Tuhan. Malahan Tuhan kami bicara ke Tuhan, jika ada kami yang lemah, yang letih lesu waktu ini, yang berbeban berat sekalipun, datang kepada Engkau Tuhan. Datang kepada Engkau Tuhan, karena Engkau memberikan air yang hidup, yang saat kami minum itu Tuhan, kami tidak akan haus lagi, melainkan air itu Tuhan akan mengalir daripada tubuh kami, memberi kehidupan sehingga melebihi apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tenang jiwa kami Tuhan, tenang roh kami Tuhan. Dunia tidak dapat memberikan damai sejahtera, tetapi Engkau Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam waktu pandemik ini Tuhan, Kau menyertai umat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, di mana saja anak-Mu berada waktu ini Tuhan, dalam apa juga keadaan yang mereka alami, dan juga apa juga situasi yang mereka hadapi waktu ini Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan, tenang, karena Roh-Mu Tuhan yang menyertai. Tenang, karena Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Immanuel. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan Tuhan yang sederhana daripada hati kami, tapi kerinduan kami Tuhan adalah Tuhan, setiap kali Tuhan kami nyanyikan pujian penyembahan Tuhan,
roh kami mendekat kepadamu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan adalah dalam waktu kesempatan kami sediakan Tuhan, kami dapat merasai kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, inilah pujian penyembahan Tuhan. Inilah Tuhan, bukan saja satu persembahan Tuhan, melainkan Tuhan kerinduan kami Tuhan, saat kami memuji dan menyembah Tuhan, kami Tuhan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih untuk pujian hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih pada MC kita pada pagi ini. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itulah satu kerinduan kita, kalau kita dapat bersama di ruangan ibadah yang sebenarnya. Tapi setakat ini pihak gereja masih memutuskan untuk kita tidak membuka gereja sebagai tempat kebaktian, dan kita masih meneruskan kebaktian secara dalam talian. Jadi puji Tuhan. Jadi pada pagi ini saya diberi kesempatan untuk meneruskan pelajaran kita daripada buku Kolose. Pada minggu lepas, yaitu 25 hari bulan Julai, kita telah mendengar khotbah yang telah disampaikan oleh Pastor Paul yang bermula daripada Kolose pasal 1 ayat 1 hingga 8. Jadi daripada khotbah yang telah disampaikan pada minggu lepas, kita telah melihat bahwa Paulus mengucap syukur dengan apabila dia mengetahui keadaan jemaat di Kolose. Seperti yang kita ketahui bahwa jemaat di Kolose bukanlah jemaat yang didirikan oleh Paulus, tetapi telah dijelaskan pada minggu lepas bahwa ia adalah kesan daripada perkembangan jemaat apabila pelayanan Paulus bermula di Efesus, dan pelayanan ini telah dilakukan selama 3 tahun. Dari perkembangannya telah merebak sampai ke satu tempat yang dinamakan sebagai Kolose. Jadi Paulus sangat bersyukur kerana dia melihat keadaan iman jemaat di Kolose. Yang kedua, Paulus bersyukur kerana dia melihat pada pengharapan jemaat Kolose terhadap Injil. Mereka percaya sungguh-sungguh kepada Injil. Dan perkara yang ketiga ialah Paulus sangat bersyukur kerana dia melihat keadaan kasih jemaat di Kolose. Jadi pada minggu ini kita akan belajar dari Kolose pasal 1 ayat 9 hingga 14. Kita akan belajar daripada Kolose pasal 1 ayat 9 hingga 14. Jadi mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan di hadapannya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu mendapat bahagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita
ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pagi ini Tuhan kami dapat belajar, kami dapat berkumpul. Meskipun Tuhan di alam maya ini Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kehadirat-Mu tidak dapat dibatasi oleh tempat, tidak dapat dibatasi oleh masa. Dan saya berdoa Tuhan agar setiap daripada kami yang dapat bersama pada pagi ini Tuhan dapat merasakan bahwa hadirat-Mu ada bersama-sama kami, dan percaya kami membenarkan Tuhan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati, untuk menguasai pemikiran, menguasai kehendak kami pada pagi ini Tuhan, agar kami dapat belajar daripada firman-Mu, dan biar Tuhan beri kami roh hikmat, beri kami roh wahyu untuk memahami tujuan Engkau Tuhan dalam hidup kami, dalam masa musim ini Tuhan. Kami percaya Engkau sedang melakukan sesuatu untuk kebaikan bagi setiap orang yang takut akan Engkau. Berkati Tuhan firman-Mu yang disampaikan pada pagi ini. Berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan yang berdiri di sini. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan bukan berdasar pada isi hati saya, tapi berdasar pada isi hati Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap yang telah terlibat, bagi yang sedang menonton. Saya berdoa Roh Kudus Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Jadi kalau kita lihat daripada Kolose pasal 1 ayat 9 hingga 14 ini, ia merupakan salah satu daripada 4 bentuk doa Paulus dalam surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat-jemaatnya. Jadi doa-doa lain yang telah diucapkan, yang telah dituliskan dalam surat yang ditulis oleh Paulus itu daripada Efesus pasal 1 ayat 16 hingga 19, Efesus pasal 3 ayat 14 hingga 19, dan Filipi pasal 1 ayat 9 hingga 11. Jadi daripada buku Kolose ini, kita bagikan kepada 2 bahagian, yang kita dapat pelajari pada pagi ini, yaitu daripada ayat 9 hingga 12e ialah doa Paulus untuk orang-orang yang percaya, khususnya pada masa itu untuk jemaat di Kolose. Dan yang kedua, perkara yang kedua yang kita akan lihat, yang kita pelajari pada pagi ini ialah daripada ayat 12b hingga 14, yaitu apa yang dilakukan oleh Bapa, yaitu Allah kepada orang yang percaya melalui anaknya Yesus. Ada 2 hal yang kita melihat pada bahagian doa ini. Dalam buku Injil, Tuhan Yesus telah mengajarkan anak muridnya berkaitan dengan doa Bapa di surga. Dan daripada penulisan Paulus di buku Kolose, Efesus dengan Filipi, kita juga dapat belajar bentuk ataupun pola doa Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia kasihi, yang dia tulis surat. Sebab bagi Paulus, dia sangat terbatas kerana dia sedang dipenjarakan. Jadi salah satu cara yang disampaikan melalui surat, dan surat itu Paulus menuliskan doanya berdasarkan kepada supaya jemaat itu makin kuat di dalam iman, makin bertambah dalam kasih, dan sentiasa hidup selari dengan kehendak Tuhan. Jadi ayat 9 hingga 12e kita melihat doa Paulus itu ialah, pertama ialah Paulus mengatakan, kalau kita lihat pada ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi kita lihat di sini, yang pertama dalam ayat 9 ini, Paulus mengatakan doa Paulus supaya di jemaat di Kolose ialah supaya jemaat di situ menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Saya ulang, supaya jemaat di Kolose menerima hikmat dan pengertian yang benar. Apakah dimaksudkan dengan pernyataan ini? Di dunia ini banyak hikmat, banyak pengertian.
Tetapi tidak semua hikmat dan pengertian itu benar. Yang dikatakan hikmat yang benar adalah hikmat yang berkaitan dengan yang dikatakan selari dengan takut akan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan takut, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita melihat apabila Raja Salomo berdoa, dia tidak berdoa untuk meminta kekayaan, dia tidak berdoa untuk meminta kerajaan, kekuasaan, tapi pada masa itu Salomo berdoa untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Kesan daripada doanya itu, Allah melihat hati Salomo pada ketika itu, Allah memberi hikmat dan juga mengurniakan segala yang Salomo perlukan. Kekuasaan dia miliki untuk Salomo untuk terus berkuasa di atas kerajaan Israel pada ketika itu. Jadi sangat penting untuk kita menerima bahwa hikmat dan pengertian yang benar adalah hikmat yang datang daripada Tuhan. Hikmat dan pengertian yang benar adalah ada rasa takut akan Tuhan. Jadi inilah keinginan Paulus supaya jemaat di Kolosi sentiasa ada hikmat dan pengertian yang benar. Dan diteruskan lagi kenapa dia perlu ada hikmat yang benar, supaya perkara yang kedua dalam ayat 9 ialah supaya mengetahui kehendak Bapa yang sempurna. Apabila kita ada hikmat daripada Tuhan, ada pengertian yang benar daripada Tuhan, maka kita akan mengetahui kehendak Bapa yang sempurna. Itu kehendak Tuhan yang sempurna, kehendak Allah yang sempurna. Ya, sebab kehendak Allah lah kehendak yang sempurna, tujuan Allah lah tujuan yang sempurna. Dalam dunia yang penuh cabaran, dalam dunia yang penuh akan memberi tawaran kepada pelbagai perkara untuk menyenangkan hidup kita, disitulah kita harus mengambil keputusan mana satu menurut kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dari ayat 10 pula, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi di sini daripada ayat 10 ada dua perkara yang dalam intipati doa Paulus ialah kepada jemaat di Kolosi, ialah supaya jemaat di Kolosi bukan hanya menerima hikmat, bukan hanya mengetahui kehendak Bapa yang sempurna, tetapi supaya apabila mereka mengetahui kehendak Bapa yang sempurna, mereka hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi, apabila kita mengetahui kehendak Bapa yang sempurna itu, maka kita akan dapat hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu kita hidup mengikut tujuannya Tuhan, kita hidup mengikut rencananya Tuhan. Kita tidak akan pergi ke kiri ataupun ke kanan, tetapi kita berjalan, kita hidup dalam iman, mengikut laluan, mengikut arah, mengikut tujuan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita tidak akan tersasar daripada tujuan sebenar iman seorang yang percaya itu. Sebab perkara yang seterusnya dalam ayat 10 ialah supaya apabila kita layak dan berkenan hadapan Tuhan akan memberi buah dalam pekerjaan yang baik. Ya. Pada minggu lepas Pastor Paul juga ada menyatakan tentang kasih. Kasih adalah salah satu daripada buah roh, buah-buah roh. Jadi salah satu kita diingatkan lagi bahwa memberi buah dalam pekerjaan yang baik, sudah pasti kasih itu adalah buah roh yang sangat baik untuk setiap orang. Pada musim pandemik ini, gereja kita telah melakukan pekerjaan yang baik. Kita telah membantu jemaat-jemaat yang terjejas kesan daripada PKP ini. Puji Tuhan dan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah menyumbang, yang telah membantu dalam pelayanan ini. Ini adalah satu caranya kita menunjukkan kasih kepada orang-orang yang berada di luar sana. Mungkin bantuan yang diberikanlah tidaklah seberapa, tetapi ia akan memberi impak yang besar dalam keluarga yang sangat memerlukan ini. Saya juga
mengucap syukur kepada Tuhan apabila situasi yang memerlukan itu, ada simpang jalan, ada tempat yang mendirikan bendera putih. Jadi puji Tuhan, karena ada di antara kita gereja, para pemimpin yang telah respon kepada bendera putih itu, dan maka bantuan itu dapat disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi pada hari ini ada satu tim pelayanan telah pergi ke satu keluarga. Karena apabila ada bendera putih, mereka respon dan menghantar bantuan, dan puji Tuhan, keluarga itu terbuka hati untuk menerima Tuhan, dan mereka telah berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi inilah peluang pelayanan yang telah Tuhan bukakan. Kita nampak macam tak ada peluang, tetapi oleh karena Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh keadaan dan masa ini, maka setiap krisis itu kita akan melihat penyelamatan berlaku. Keluarga ini suaminya telah lumpuh, dia ada beberapa orang anak yang kecil, yang masih kecil lagi. Jadi apabila lawatan pertama telah dilakukan oleh tim ini, mereka telah mendapati bahwa keluarga ini perlukan bantuan. Jadi dan keluarga ini menyatakan keinginan untuk menerima Yesus. Jadi tindakan lanjut telah dilakukan pada hari ini, pada hari Jumat yang lepas. Maka mereka telah menghantar bantuan dan juga berdoa untuk keluarga ini, dan akhirnya keluarga itu telah membuka hati mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah kasih, inilah buah pekerjaan yang harus kita hasilkan. Jadi kita lihat kepada perkara yang seterusnya dalam ayat 10 ialah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi sebagai seorang pemimpin, Paulus inginkan supaya jemaat di Kolosi bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, jadi perkara yang seterusnya yang kita lihat dalam doa Paulus, intipati doa Paulus ini ialah pada ayat yang ke-11 ialah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi di sini kita melihat bahwa perkara yang ke-6, keinginan Paulus untuk jemaat di Kolosi ialah supaya jemaat di Kolosi, supaya kalau kita lihat pada konteks hari ini, supaya jemaat kita pada hari ini, setiap pribadi kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Ya, pada ayat yang ke-11 dan seterusnya, supaya jemaat di Kolosi juga mendapat, oleh karena mereka dikuatkan oleh kuasa kemuliaan Tuhan, maka mereka mampu untuk menanggung segala sesuatu itu dengan tekun dan sabar. Saudara-saudari yang dikasihi, dalam keadaan sekarang ini, pada musim ini, harapan kita, harapan gereja, pemimpin-pemimpin gereja, pastor, ialah supaya jemaat dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kalau kita perhatikan orang-orang yang di luar sana, ada yang tidak dapat bertahan dengan keadaan ini. Kita melihat dan mendengar melalui media, baik media umum ataupun melalui media sosial, bahwa kes bunuh diri itu meningkat karena tekanan yang dialami, karena ada yang hilang pekerjaan, ada yang tidak dapat balik ke kampung, tidak dapat berjumpa dengan ahli keluarga, dan banyak lagi tekanan-tekanan yang lain, menyebabkan cara yang paling yang mudah yang mereka lakukan ialah untuk membunuh diri kerana tidak tahan tekanan.
Tetapi bagi orang yang percaya, saya percaya juga untuk jemaat-jemaat BM Bandar Sarike, supaya kita terus sabar, supaya kita terus tekun dalam menghadapi keadaan ini. Ya. Dan perkara yang ke-8 yang dinyatakan dalam intipati doa Paulus dari ayat 9 hingga 12a ialah Paulus berdoa supaya jemaat di Kolosi sentiasa ada amalan untuk mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, kepada Allah. Mengucap syukur sepatutnya menjadi budaya, sepatutnya menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Mengucap syukur ini harus dilakukan dalam segala hal. Bukan hanya pada masa kita menerima berkat, bukan kita mengalami sukacita, bukan masanya kita menerima perkara-perkara yang baik, kita harus mengucap syukur. Dalam segala hal dikatakan baik dalam keadaan yang senang ataupun susah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena ini adalah satu gaya hidup roh dalam roh yang menunjukkan bahwa kita mempunyai kepercayaan, kita mempunyai iman, kita mempunyai pengharapan yang tinggi di dalam Yesus. Jadi berdasarkan kepada doa Paulus itu, ia boleh juga dijadikan sebagai panduan bagi kita semua yang percaya pada masa ini. Maksudnya intipati doa Paulus itu merupakan doa para gembala, doa penetua, doa pemimpin-pemimpin untuk jemaat mereka. Ia juga merupakan doa jemaat untuk para pemimpin gereja, untuk pemimpin rohani yang ada di gereja kita, di sel grup kita. Kita harus berdoa dengan lebih spesifik, yaitu berdasarkan kepada 8 perkara yang telah dinyatakan ini. Dan juga ini juga boleh merupakan intipati doa ibu bapa untuk anak-anaknya. Ini ini hanya satu cara, ini merupakan satu panduan supaya kita dapat berdoa dengan lebih spesifik, supaya orang yang kita doakan itu mengalami apa yang telah dinyatakan oleh Paulus dalam Kolosi pasal 9 Kolosi pasal 1 ayat 9 hingga 12e ini. Jadi inti doa ialah supaya setiap individu, supaya orang yang kita doakan itu memperoleh hikmat, mereka mengetahui kehendak Allah, supaya mereka hidup layak dan berkenan di hadapan Allah, dan mereka menghasilkan buah setelah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dalam segala hal. Meskipun ada pencobaan, meskipun ada masalah, meskipun ada rintangan, mereka akan dikuatkan dengan segala kekuatan. Itu kekuatan yang berasal daripada roh Tuhan, dan kesan daripada itu mereka dapat menanggung segala sesuatu yang mereka hadapi, dan akhirnya mereka akan sentiasa hidup mengucap syukur selalu. Mari kita mengambil sedikit masa. Kita ingat satu nama kawan-kawan kita. Kita berdoa, Tuhan, saya berdoa supaya hikmat itu diberikan kepada saudara saya ini, supaya dia dapat mengenal kehendak Engkau dalam hidupnya Tuhan, dan biarlah dia Tuhan dapat hidup layak dan berkenan di hadapan Engkau. Bapa, saya berdoa supaya saudara saya ini akan menghasilkan buah Tuhan dalam apa saja yang dilakukan, dan dia akan terus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kasihnya akan semakin mendalam, dia akan dikuatkan, dia akan diteguhkan Tuhan. Dan apapun pencobaan yang dialami oleh dia Tuhan, dia akan dapat menanggung segala sesuatu. Dan Tuhan, saya berdoa agar dia sentiasa dipenuhi dengan sukacita dan sentiasa mengucap dengan syukur. Sudah pasti apabila kita berdoa secara spesifik untuk keperluan, untuk keadaan individu itu, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bekerja. Sebab itu kita katakan doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Bukan kena doa itu yang berkuasa, tetapi kerana apabila kita berdoa, kita sebenarnya menggerakkan kuasa Tuhan. Apabila kita berdoa, kita menggerakkan tangan Tuhan untuk campur tangan dalam
segala perkara yang kita inginkan, yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa untuk membentuk, untuk mengubah, dan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan doa yang kita sampaikan kepada Dia. Jadi perkara yang kedua yang kita pelajari daripada Kolose pasal 1 ayat 9 hingga 14 ini ialah kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Bapa, yaitu Allah, bagi orang yang percaya melalui anaknya Yesus. Okey, daripada ayat 12b hingga 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bahagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya kepada anak, yang percaya kepada Dia melalui anaknya Yesus, ialah pertama, Allah melayakkan kita untuk mendapat bahagian apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara-saudari yang dikasihi, bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita bukan lagi anak-anak dunia yang hidup di dalam kegelapan. Apabila kita memilih untuk percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak terang. Salah satu bahagian yang pasti yang kita miliki ialah kita akan mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini adalah bahagian yang ditentukan oleh orang-orang kudus. Marilah pada hari ini kita memilih untuk hidup di dalam kerajaan terang. Kita tinggalkan segala kegelapan, perbuatan kegelapan yang tidak memuliakan Tuhan, yang membuat hidup kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Tapi apabila kita memilih untuk hidup di dalam kerajaan terang, kita melakukan segala sesuatu yang di dalam terang, yang dilihat, yang diperkenankan oleh Tuhan, maka semakin hari kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang yang percaya melalui anaknya, yang kedua ialah melepaskan kita daripada kekuasa kegelapan. Melepaskan kita daripada kuasa kegelapan. Ingat, kita telah dilepaskan daripada kuasa kegelapan. Tetapi kadang-kadang kita memilih untuk masuk kembali ke dalam kegelapan, untuk menoleh ke belakang, untuk membuat U-turn kembali kepada cara hidup yang lama. Kita telah dilepaskan. Jadi marilah kita mengikut dan mentaati Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, bukannya hidup di dalam kegelapan. Kita tinggalkan segala yang gelap itu, sebab Tuhan itu adalah terang. Allah itu adalah Allah terang, Allah yang hidup di dalam kebenaran, Allah yang memiliki kekudusan. Ya. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan Allah bagi orang yang percaya melalui anaknya ialah memindahkan kita dari ke dalam kerajaan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bahwa kita telah dipindahkan daripada kerajaan dunia ke dalam kerajaan Allah. Sebab itulah kita dipanggil sebagai anak Allah. Sebab itulah kita memiliki kewarganegaraan syurga. Sebab kita percaya kepada Allah itu. Allah telah memindahkan kita. Dia telah mengubah status kita itu. Ya. Jadi mari kita percaya bersungguh-sungguh. Dan berita yang terakhir yang dilakukan oleh Allah ialah perkara yang keempat, itu kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa kita. Dosa kita diampuni. Pengampunan dosa bukan lesen untuk kita terus berdosa. Pengampunan dosa adalah kasih anugerah Allah. Bahwa selagi kita hidup di dunia ini, memang kita tidak lari melakukan kesilapan dosa itu, tetapi dosa itu diampuni oleh Tuhan dengan kita percaya kepada Yesus. Inilah kekuasaan Allah. Tidak ada agama lain, tidak ada ajaran lain di dunia ini selain daripada ajaran yang kita miliki daripada Alkitab, yang mengatakan bahwa kita diampunkan dosa. Kita dilayakkan untuk menerima segala
bahagian itu. Kita telah dilepaskan daripada kuasa kegelapan dan kita memindahkan kita daripada kerajaan dunia, kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Kalau kita lihat kepada raja ini, apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang yang percaya melalui anaknya? Pertama, Allah melayakkan kita, Allah melepaskan kita, Allah memindahkan kita, dan Allah menebus. Itu pengampunan dosa. Sungguh istimewa. Paulus mengatakan bahwa sungguh istimewanya kamu jemaat di Kolosi, sebab Allah telah melayakkan kamu, Allah telah melepaskan kamu, Allah telah memindahkan kamu, dan Allah menebus kamu. Begitu untuk kita pada pagi ini, saudara-saudari yang dikasihi, ingat bahwa kita telah dilayakkan, kita telah dilepaskan, kita telah dipindahkan, maksudnya kita adalah milik mutlak Allah. Ya, tiada siapa yang dapat merampas kita daripada kasih dan kuasa Allah itu. Dan kasih Allah itu, kesetiaannya tidak pernah berubah. Jadi mari kita istiharkan di dalam hidup kita. Ya, kita katakan, di dalam Yesus saya layak untuk menerima bahagian. Itu ditentukan bagi orang-orang yang kudus. Di dalam Yesus saya telah dilepaskan daripada kuasa kegelapan. Dalam Yesus saya telah dipindahkan daripada kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang yang ajaib itu. Di dalam Yesus dosa saya telah diampuni. Inilah kasih Tuhan yang dimiliki oleh ajaran daripada Alkitab. Kasih Allah itu, kasih adalah ajaran utama yang kita ketahui, yang kita lihat, yang kita baca. Jadi saudara-saudari yang dikasihi, walaupun ini merupakan intipati kepada doa Paulus, tetapi juga ini juga merupakan intipati bagi pastor, bagi pemimpin-pemimpin gereja, untuk melihat supaya jemaat di BM Bandar Sarike hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup layak di hadapan Tuhan, menghasilkan buah. Jadi kita telah belajar firman Tuhan ini pada pagi ini. Jadi sebagai kesimpulannya, kita ingat 8 intipati doa, isi doa Paulus itu, dan mari kita menggunakan isi itu untuk berdoa antara satu sama lain, agar semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudari kita akan semakin kuat dalam Tuhan, individu akan semakin kuat dalam Tuhan, gereja akan semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi itu saja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami. Maka pada pagi ini Tuhan, saya berdoa untuk jemaat, seluruh jemaat BM Bandar Sarike dan juga saudara-saudara kami yang sedang menonton siaran ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan agar setiap daripada jemaat-Mu, setiap daripada mendengar ini akan menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Mereka akan mengetahui kehendak Engkau secara sempurna. Mereka akan dapat hidup layak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Mereka akan memberi buah dalam pekerjaan, dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Mereka akan bertumbuh dan semakin hari akan mengetahui Engkau dengan lebih benar lagi Tuhan. Mereka akan dikuatkan. Mereka akan dapat bertahan untuk menanggung segala sesuatu itu dengan tekun dan sabar. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Biarlah kasih-Mu dapat dialami, dapat dirasakan kami pada pagi ini. Berkati Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan pada minggu yang hadapan. Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Sarike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-2070-661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran, dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengurusi dan ketua sel masing-masing.
Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Pautan Google Meet ini akan dimaklumkan dalam WhatsApp Group BM Bandar Sarike. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan doa ini. Together we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Sarike pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Akhir sekali, ini adalah jadual pelayanan kebaktian bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Jadi puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengar, yang dibawakan oleh Haji Regan bagi kita pada minggu ini. Sesungguhnya firman Tuhan sentiasa mendorong kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Dan jelasnya kita didorong untuk berdoa. Berdoa bukan kita meminta sesuatu daripada Allah yang enggan memberikan kepada kita, melainkan kita datang ke hadapan Bapa yang sudah ada segala yang tersedia bagi kita. Dan kita melalui doa ialah menggunakan iman kita untuk mencapai segala yang telah dibekalkan kepada kita. Itu maksudnya doa bagi orang-orang yang percaya. Bukan kita merayu memuji Tuhan untuk memberikan kepada kita sesuatu yang tidak mau diberikan kepada kita. Bukan begitu. Tapi kita menghampiri Allah dengan iman, tahu bahawa segalanya telah disediakan, maka kita dengan tangan iman kita mencapai apa yang dijanjikan Allah untuk kita. Marilah kita terus menerus teruskan perjalanan hidup kita dengan terus berdoa dan terus mendekati Allah, mengenal isi hatinya, melakukan kehendaknya. Dan marilah kita sebagai jemaat Tuhan terus kita berdampingan dengan Allah dalam musim seperti ini. Walaupun kita terhalang daripada keluar untuk bertemu dan sebagainya, tapi doa kita tidak pernah terhalang. Biarlah kita gunakan masa yang ada dalam musim ini untuk mengenal Tuhan, untuk mencapai janji-janji Tuhan melalui doa-doa kita. Jadi itulah kita sudah sampai kepada penghujung bulan Julai sebenarnya, dan kita akan melangkah ke bulan Ogos pada minggu depan. Biarlah kita terus bersama sebagai satu jemaat untuk mendekati Tuhan. Jadi mari kita berdoa dan kita terus kita memandang kepada Tuhan sentiasa dalam hidup kita. Haleluya. Bapa di syurga, kami bersyukur karena Engkau yang telah mendamaikan kami dengan Engkau melalui Yesus Kristus. Maka kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, boleh datang dengan bebas di hadirat-Mu untuk memohon, untuk mencapai segala yang telah Engkau sediakan bagi kami melalui iman. Dengan doa Tuhan, kami berdoa agar Engkau mengajar kami supaya kami terus melangkah dalam iman dalam setiap aspek hidup kami. Kami mengenal rencana-Mu, mengenal kehendak-Mu bagi kami. Dan kami yakin dan pasti akan segala janji-janji-Mu, maka kami dapat
mencapai segala yang telah Engkau sediakan bagi orang-orang percaya. Mulialah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Kiranya Engkau menyertai setiap kami dalam masa kami keluar masuk, apa juga yang kami lakukan, Engkau yang menyertai kami. Segala kemuliaan, pujian, syukur bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami panjatkan doa kami. Amen.